Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Rabu yang sudah terbiasa, yaitu kita bertemu dengan pendengaran kita kali ini yang sebentar Rabu sifat Islam, yaitu sifat. Kita akan melanjutkan kemarin itu dengan yang berkaitan dengan kalau bertahan bila melihat pemilihan kesenangan dari masyarakat. Artinya yang kita tidak lihat bahwa dalam penggunaan tahun ini yaitu pertemuan kita membahas kaitan dengan data dulu. Jangan tahiyatnya bisa tahiyatul ilman wassalawatul wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga bacaan tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu billah. Setelah itu maka kita baca tasyahud. Setelah baca tasyahud kemudian kita membaca sholawat. Itu di tahiyat awal. Jadi di tahiyat awal. Maka di tahiyat awal baca sholawat itu sampai selesai. Tidak ada kaitan Allah Subhanahu Nah kemudian di tahiyat akhir kalian mungkinlah maka dengan segera membuat kebenaran yang lain. Di antaranya yang kemarin sudah tahu baca yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masyid. Itu kemudian juga berdasarkan reaksi yang syahid fitnatil masyid. Itu kedua kali yang kemudian. Sekarang kita lanjut hari ini selanjutnya yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq. Silakan kali ini gunakan satu gigi di sholat dengan pensiro dan yuk biru di sebelah silakan ini maksudkan ini bisa innaka antal ghafurur rahim mutafaqun alaih. Jadi kami bahas ini menguatkannya dia berkata pada sebelumnya karena ada banyak aktivitas yang dia pasti membuka sebenarnya di dalam surat Maryam. Sabdanya, sebutlah halaman ini dalam donasi bulan Syawal yang artinya saya dengar sesungguhnya aku telah menganiaya diriku menganiaya sedang tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Maka engkau akan mendapat keampunan dan izin dan rahmat Tuhan satu. Karena itu memberikan tolong pengampun penyayang. Contoh lain. Itulah ibu hadis yang 330. Pada ungkapan hadis ini diterima dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar itu diberikan apa? Ada yang memberikan ungkapan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah yang memberikan Abu Bakar Abdullah bin Islam bin Abi Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar Abdullah bin Islam bin Abi Bakar.
Jadi di Nabi Muhammad At-Taimi itu adalah nama lengkapnya Abu Bakar Siddiq. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa nama Abdullah bin Usman asalnya aslinya. Jadi Abdullah bin Usman, nama Abu Bakar itu adalah pembelian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu awal dia usia pertama dari laki-laki yang itu Islam. Makanya disebutkan Abu Bakar. Sedangkan kalimat Rasul itu tambahan yang Rasul berikan karena Abu Bakar mempercayai kejadian tentang Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diberikanlah dengan As-Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq beliau itu meriwayatkan hadis 142 hadis. Jadi beliau begitu sahabat nomor 1 Rasulullah. Tapi beliau meriwayatkan hadis cuma 142 hadis. Jadi artinya ketika Abu Bakar itu kalah oleh Siti Aisyah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu usianya jauh dengan Siti Aisyah. Itu ya. Aisyah itu hafalan itu satu ini. Jadi imam dengan nomor 1 orang yang hafal hadis itu adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah tentu hadisnya lebih banyak karena terlalu fokus pada apa yang dikatakan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Itu Abu Hurairah selalu mengikuti kemanapun Nabi itu pergi dan menyampaikan hadisnya sebagai bentuk figur Allah ataupun takdir. Figur satu sama Rasul, pekerjaan itu Allah untuk perkataan dari Rasul dan takdir tersebut. Itu semuanya ada diungkapkan, disampaikan oleh Tuhan. Makanya Abu Hurairah itu hafal hadis lebih dari 5.000 hadis. Jadi hafal hadis itu lebih dari 5.000 hadis atau sekitar 5.374 hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Abu Bakar Siddiq itu cuma 142. Kenapa? Karena makin disebutkan kecil-kecil. Dan usia Abu Bakar itu terpaut 2 tahun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya usia Rasul lebih tua dari Abu Bakar. Itu terpaut dengan ini. Kalau 2 tahun Rasulullah beliau meninggal dunia 63 tahun, berarti Abu Bakar sekitar 61 tahun. Itu diantaranya. Ini ibu yang keadaan Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara 140 hadis ini, di antara salah satu hadisnya ini adalah hadisnya ini, yaitu Abu Bakar beliau itu meminta para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alimi dunakan ada ini di sholatnya. Itu kalimatnya alimi agarkanlah kepada doa yang satu ini aku bihi sholat yang aku berdoa di dalam sholat. Berarti kan kalau yang atas dia pasti bilang itu dipaleskan bilang itu bukan permintaan sahabat. Tapi paleskan bilang itu adalah perintah dari Nabi kepada sahabat. Artinya ketika kita sholat mendengarkan. Jadi kalau yang diminta oleh Abu Bakar itu yang mana? Yaitu memakai bentuk kalimat di sholat di dalam sholat. Pertanyaannya dalam kondisi apa sholat itu? Apakah dalam keadaan sedang ataukah dalam keadaan sedang sujud? Rapat di sini para ibu tidak dijelaskan maksud dari kalimat doa anjat ubihi di sholat. Artinya Abu Bakar itu tidak menyebut di mana di tempatnya dan Rasulullah itu tidak menjelaskan. Maka dengan demikian permintaan Abu Bakar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh ibu lakukan di dalam sholat di tempat
yang dibenarkan oleh Nabi. Maka di mana tempat yang dibenarkan oleh Nabi, doa yang bebas itu, yang itu di dalam sholatnya di dua tempat. Satu saat sujud, dan yang kedua itu saat ibu itu dalam keadaan tahiyat atau tasyahud. Itu ya. Jadi bisa dalam kondisi kita itu sedang tasyahud atau dalam keadaan sedang sujud, membaca doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Nah, maka kalau kita melihat dari ukuran fikihnya itu, tolabul ilmi dengan alim surat Nabi, meminta ilmu kepada ahli ilmu. Maka ilmu yang diminta itu harus ilmu yang diberikannya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, hati-hati Bu, di antara tanda-tanda kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu mendapatkan ilmu minal asyir. Asyir itu orang-orang yang tidak, orang-orang yang tidak berilmu pasti dimintai fatwa. Jadi dia itu tidak berilmu, tapi dia diminta fatwanya. Maka itu inilah di antara tanda-tanda terjadinya yang disebut dengan kiamat. Sekarang sudah banyak orang-orang yang tidak berilmu yang sedang mengajarkan ajaran ini, sehingga apapun yang disampaikan itu bukan tuntunan dari ilmu, tapi tuntunan berdasarkan ukuran hanya nafsu dan kebiasaan. Itu kalau kepentingan. Jadi kalau itu sudah terjadi, maka dia akan berhenti yang disebut pemimpin yang akan dipimpin oleh ahli ilmu yang tadi kasih kepentingan. Kalau orang itu menyampaikan kaitan dengan ilmu ada kepentingan, itu bukan dalam rangka hanya menyelamatkan ini, itu tapi dalam rangka yang semacam umat yang Tuhan. Jadi nanti akan itu akan sampai hari umat itu seperti apa? Katanya umatnya mengikuti kemungkinan, maka akhirnya kita katakan itu bukan benar. Umatnya senang tidak semuanya itu tidak bisnis, maka dia mengatakan itu adalah bisnis dari bisnis. Itu kesalahan yang kita. Betul. Itulah dilaksanakan para ahli ilmu yang masuk kecil dan tidak punya ilmu tapi berani menyaksikan. Itu sanggup ini yang paling berbahaya. Makanya nanti yang akan terjadi umat itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang Islam. Kenapa? Karena memang sudah dijaminkan sebagai apa tuh? Diputuskan ya begitu. Jadi artinya sudah dijadikan dia itu sebagai pemimpinnya, sudah dijadikan sebagai ahli ilmu dan sebagainya. Dan sekarang Bu muncul yang disebut dengan para ahli ilmu itu sudah tidak didengar lagi, maka lahir pemimpin-pemimpin baru. Jadi kalau pemimpin sudah mengendalikan ulama, itu bahaya. Beda dengan ulama mengendalikan pemimpin. Karena dari dulu di zaman Khalifah Abu Bakar, itu justru pemimpin di bawah kendali ulama. Malahan pemimpinnya sendiri ulama, gitu. Seperti Abu Bakar. Beliau sebagai pemimpin dan dia pun sebagai ulama. Buktinya apa? Dia jadi imam di zaman Rasul ya sebagai pemimpin dan sebagai ulama. Yang menjadi imam di masjid siapa? Rasul wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar. Umar wafat diganti oleh Utsman. Jadi pemimpin itu sekaligus dia itu sebagai ulama. Tapi bukan walaupun dia sebagai ulama masih butuh juga untuk dibimbing oleh ulama yang lain. Nah itu di zaman Abu Bakar dan zaman Nabi siapa yang menasihatkan? Kalau di zaman Rasul penasihatnya itu itu kalau Rasulullah. Jadi Rasul sebagai pemimpin sebagai ulama yang didampingi oleh malaikat. Jadi penasihatannya itu Rasul. Rasulullah wafat, ini Abu Bakar.
sebagai pemimpin, sebagai ulama, tapi Abu Bakar pun tidak pusing oleh ulama-ulama yang harus begini, beres seperti ini. Sekarang mah terbalik, ulama yang dikendalikan oleh pemimpinnya. Fatwa-fatwa yang tidak akan pernah didengar oleh pemimpin karena dia yang berkuasa untuk mengendalikan diri. Jadi ulama itu ada itu bahwa jadi akan hal yang halal, mau diperkatakan halal, ini bukan semuanya. Jadi menjadi halal. Jadi halal, halal bukan kedengaran oleh orang yang ada. Jadi halal. Jadi itu perlu itu ulama itu apa pemimpin itu dipimpin atau dipimpin harus ada penyeimbang. Ini sekarang bagaimana tuh pemimpin nggak bisa terfokus melakukan keadaan. Jadi kalau pemimpin sudah seperti itu sudah bukan dari semua nanti kesana. Jadi itulah yang kita yang penting mengubahkan punya sifat optimis ke depan bahwa saya harus selamat punya akhlak. Memang itu. Jadi artinya yang disebut dengan kesejahteraan itu hakikatnya bukan yang terdekat pandangan. Dan kita masalah presidennya siapapun juga itu kalau nggak kerja kan. Jadi presiden juga kalau nggak kerja atau sibuk kita untuk bekerja cari duit juga apa yang disediakan oleh Allah, maka itu dengan optimis saya harus bisa selamat dunia dan itulah yang harus didorong juga pada turunan itu. Nah sekarang mas pemuda-pemuda sekarang itu banyak berprestasi, kurang motivasi untuk maju, kurang terdorong untuk menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena generasi sekarang itu yang sekarang itu beda dengan masa itu. Kalau kita kan berpikir masa depan kepentingan kalau sekarang ini cuma itu yang penting saya sekarang senang. Karena senang kita makan dulu di sekolah harus pendidikan sakti, berbekal, ingin nonton TV juga harus rumah tangga yang banyak film. Kalau ingin nonton film dulu itu menonton saya. Jadi kalau ada film video itu harus bayar saya itu. Kalau mau ganti harganya, ya itu. Ada harganya itu bukan sedikit kita nonton aku gitu mau. Jadi dulu itu kan perbedaan seperti itu dari anak-anak. Nah, HP sudah mikir, dan kendaraan sudah banyak makanya di sini kita perlu menanamkan yang disebut dengan optimis pada generasi kita untuk bisa melakukan. Kalau kata apa bertanya kalian itu yang harus dijadikan kesejahteraan diri. Kata kalian peraturannya adalah kita melakukan masjid sebagai sarana untuk kesejahteraan. Begitu ya. Makanya Rasulullah pada saat itu menjadi panutan para sahabat ketika putus itu, maka Rasul diminta oleh sahabat untuk memberikan kesuksesan dalam menghadapi itu. Makanya di sini ada kalimat adumu bihi fi sholati. Kalau fi sholati itu termasuk pada ibadah. Maksudnya sebenarnya dalam bahasa bersih artinya tinggi bersih itu menunjukkan bahwa ibadah makhluk itu aturan itu hanya dari Allah bukan dari lagi aturannya itu hanya dari Allah bukan Rasulullah hanya menyampaikan sedangkan aturan Allah hanya ini prosesnya benar-benar itu ditetapkan apalagi jadi Rasul saja berani menetapkan kalau begitu ditetapkan lalu kita berani menetapkan pernikahan Rasul itu jadi melangkahi Rasul. Nah kayak begini Bu, ada yang bertanya
Kemudian juga rasanya kita itu kelompok untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya tinggal lihat saja Bu, Rasulullah itu kan beliau melakukan satu bentuk kebaikan untuk istrinya yang sudah meninggal dunia. Tidak ada tanda seperti itu. Rasul saja tidak melakukan pada itu. Jadi sudah aja sudah mau untuk kita saja nanti orang tua itu Sebagian. itu memang pasti itu bentuk ukuran ilmu yang Allah urusan tidak ibadah itu kembali kepada Rasul. Terus kalau Rasul itu tidak menjelaskan, mereka betul-betul bisa berdosa menjelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kesalahan dari Enggak. untuk kata ini berdoanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasih. Itu bacanya tidak usah zulman kasih, tidak usah dipakai ini bukan zulman. Ya, karena guru tajwid jadi masih zulman kasih. Zulman kasih. Zulman yang tidak ini yang tinggi menghidupkan ini yang kami ini mengatakan bahwa ini kan kemarin pertanyaan dan ini apa katanya hanya orang ini mau bikin lagi jadi deh mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasih. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Zulman katsiro dengan kezaliman yang sangat banyak. Begitu. Berarti ini pengakuan secara ukuran umum bahwa kita itu banyak menzalimi diri kita sendiri. Kita kaitkan dulu dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu fikih ini kita kaitkan dengan ilmu tauhid. Di dalam kitab tauhid, zalim itu ada berapa macam? Tiga ya. Tiga kepada Allah. Dua zalim kepada sesama manusia. Tiga zalim kepada diri sendiri. Dari itu yang disebut dengan bentuk kalimat zalim kepada Allah jelas Bu, itu berkaitan dengan musyrik. Lagi zalim kepada Allah itu berkaitan dengan musyrik. Bahkan azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas nama Allah? Apa membuat dusta atas nama Allah itu? Artinya itu dia mengakui, meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan zalim kepada Allah. Jadi kalau kita sudah terjerumus pada perbuatan syirik, maka pertanda itu ada kezaliman kepadanya. Dan orang yang musyrik dijamin hidupnya akan diwarnai dengan kebodohan. Kalau orang itu sudah ridho, maka dia akan gampang dibodohi oleh orang lain. Dan musyrik mampu rata-rata gampang untuk dibodohi. Contoh, ibu tahu Samiri? Tahu. Tahu kan? Samiri itu yang hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa beliau pergi ke Palestina ya. Kemudian Samiri dia itu mengajak supaya menyembah kepada Allah melalui patung. Gitu. Caranya apa? Perhiasan yang mereka miliki kumpulkan, kemudian dicairkan, dibuat patung yang disebut Al-Baqarah. Al-Baqarah itu anak sapi betina, bukan Bu. Di depannya dilubangi, di belakangnya pun dilubangi. Lalu diarahkan ke arah angin keluar suara.
Jadi ibu jadi ya kayak ini kan, video dari sini maka dia akan mengeluarkan suara tanpa diri seperti itu. Sehingga orang-orang Bani Israil menyesal hati tersebut mulai diusir, dibohongi oleh kami buat percaya bahwa para pembohong ini hanya dijadikan sebagai Tuhan yang bisa mengeluarkan. Jadi kalau kita sudah mungkin dijadi bodoh, ada lagi yang bisa melipat gandakan uang. Ya, nanti silakan melipat gandakan uang. Setelah itu silakan tunggu 3 hari maka uang Anda akan buatan yang ini. Maka itu bisa menyebabkan muncul kebodohan di dalam diri kita. Nah, kalau kata orang Mesir harus begini. Kalau seandainya mau saja udah mengeluarkan biaya, harus menggunakan saja dan sebenarnya karena takut sesuatu itu terjadi akhirnya langsungnya akan dan itu ada yang memberikan jenazah tidak dikasih uang, akhirnya dia memiliki satu. Tadi malam saya bermimpi dengan Allah. Konon katanya dia kedinginan, kelaparan, tidak punya bekal. Nah untuk itu, kalau keluarga itu sayang kepada Allah, kirim baju, kirim uang, kirim makanan, supaya dia tidak kelaparan, tidak kedinginan, dan juga punya bekal. Bagaimana caranya? Titipkan ibu. Jadi kalau disebut dengan nilai-nilai kebodohan juga percaya. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Akhirnya betul dikasih banyak berapa sekian yang baru dikasih orang tua. Terus makanan sekian keluarga yang kemana dimasukkan ke kebodohan ini musyrik dan bid'ah itu merupakan bagian dari kemudian. Jadi bagian dari dolim kepada siapa? Dolim kepada Allah. Tapi kalau beriman, kamu tidak akan pernah bisa dibodohi. Tidak akan pernah dia itu dibohongi karena tahu dari itu. Kalau seandainya mau ibadah haji dan umroh harus apa dulu? Jalan dulu. Kalau tidak jalan dulu, nanti akan begini. Kasihan umat itu. Kalau seandainya umat itu tidak tahu ilmunya, itu muslim dan hikmah itu akan membodohi. Orang itu menaruh kafir dan itu walaupun ada orang yang mereka tidak dengan dan merasa diri kita. Terus ibadah itu ada apa? Dandanan. Sedikit-sedikit bayar. Sedikit-sedikit bayar. Itu lumayan untuk membangun itu. Siapa yang untung? Kalian dan pemimpin. Ukuran yang kecil. Kalau ibu tidak bisa menyembelih hewan hati di sana, baru itu ada hukumannya, syaratnya apa? Harus 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di sini. Itu harus dibikin dewa. Ini kan kaitan dengan bapaknya. Ini apa? Gitu ya. Itu dolim kepada siapa? Dolim kepada Tuhan. Dua dolim kepada sesama manusia. Dan nifek itu ibu, kalau orang sudah mengajarkan nifek, boleh kesini. Sama. Iya. Kepada Allah sudah ini, kepada sesama itu dia sudah mengatakan ilmu. Jadi pelanggaran yang disebut dengan ilmu kepada orang lain bukan dengan ucapan saja, dengan sikap kita saja. Mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Quran dan Sunnah itu adalah kezaliman terhadap Tuhan. Nabi tidak mengajarkan, tapi dikatakan ini ada contohnya dari bahwa itu ada saja dari yang minum sama tapi tidak tahu. Saya mengajarkan di itu ajaran yang Rasul tidak mengajarkan. Saya itu sudah dolim begitu. Ibu merasa tidak dolim kan? Kenapa? Saya menyampaikan apa saja. Ini itulah
Jadi hati-hati, dolim itu bukan sekedar yang tadi. Orang tua disebut dolim terhadap anaknya. Apa contohnya? Ya, ngajarin anak. Nah, ketika ibu tidak mengajari anak ilmu agamanya, itu jadi kezaliman orang tua terhadap. Misalnya bu, ibu punya anak lalu dititipkan oleh ibu. Nah, lalu anak ibu itu jadi solehah, maka itu sebagai usaha. Tapi ketika anak itu si suami laki-laki tidak bertanggung jawab kepada istrinya, lalu istri pun tidak taat kepada suami, apakah orang tua akan keluar dari situ? Iya, kalau orang tua ini sebetulnya mendidik anak. Menikahkan dia tidak cukup untuk bisa menikah, mau udah lepas tanggung jawabnya karena dia suaminya, atau sudah lepas tanggung jawab karena dia sudah bisa meninggal. Bu, selama kita hidup itu masih terus memantau keadaan anak-anak kita dan kehidupan anak-anaknya seperti itu. Termasuk ketika sudah mengatakan, oh saya sudah lepas tanggung, maksudnya bukan sudah ini semua. Kenapa? Karena anak saya sudah meninggal ya. Tanggung jawab sudah meninggal. Selama dia sebagai anak kita, tetap kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan, mengingatkan, memantau bagaimana keadaan rumah tangga anak-anak kita. Apa pun kalau anak ibu rumah tangganya ingin kita mawadah dan suruh itu kalau anak ibu sudah jadi istri yang sangat atau anak ibu itu laki-laki menjadi anak yang soleh, dimudahkan bu intinya dari semua bukan dari pekerjaan. Rizki itu dari kamu, rizki dari makanya bu saya sering ingatkan pada anak-anak sholat itu ngaji jadi kerja harus di tempat ini seluruh murid soleh dan soleh membuka oleh itu dan itu bersabarnya. Jadi man amilman amal soleh wa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh dan dia beriman, falahu dilihat lalu hayatan penyebatan, maka akan memberikan kehidupan yang baru. Hayatan penyebatan itu apa? Diri yang wajah yang selalu berseri, hati yang selalu bahagia, hayatan yang selalu. Jadi kalau begitu punya anak soleh dan soleh, aku sudah berusaha harus bersyukur. Alhamdulillah, anak saya soleh dan dolim kepada timur, dolim kepada barat, itu adalah dolim kepada diri sendiri. Makanya doa ini ibu yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran mencakup seluruhnya. Ibu itu kita merasa suka dolim kepada Allah, suka dolim kepada sesama. Itulah dolim kepada diri kita. Karena sekolah-sekolahnya manusia itu suka melakukan kesalahan. Kami juga manusia itu suka juga mungkin menyakiti hati orang. Kayak Rasulullah dengan ucapan keilmuannya itu yang disampaikan oleh Nabi tidak diterima oleh orang yang sudah tua. Nabi sampai Nabi dicium. Yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya jadi ahli surga. Kata Rasul ini anaknya jawab, nenek, surga tidak ada. Dunia ini pun tidak bisa bergerak itu akan perkataannya. Dan sesuatu yang itu tidak terjadi itu ini kan. Nah, ini. Dan itu seolah-olah Rasulullah membuat kita ini menjadi hanya jawaban tadi itu makanya jadi kita salah sebetulnya bukan saya tidak kayak ilmunya klarifikasikan sahabat itu ya Rasulullah dengan itu menangis kenapa kata Rasul kata Rasul jadi itu kita tidak benar itu lagi ini kata Rasul yang masuk surga perawalan kasih tahu ke sini kita yang betul mungkin di surga dan tidak dipanggil gitu
Nah, mereka itu kesenangan ini dia tuh kesenangan. Kenapa? Malu kalau itu karena salah menggunakan. Jadi itu semua itu. Makanya bu, hebat ini. Allah berfirman sholatu nafsi dunia tentu. Kemudian pernyataannya itu wala yang tiru duluka ila anta tidak akan ada yang mengampunkan dulu dulu itu termasuk Jamaah taksir. Dari mufradnya pun itu satu dosa, tapi kalau dulu dosa artinya ibu seluruh dosa-dosa itu bukan ada yang mengampuni illa tak kecuali Allah yang bisa mengampuni dosa itu hanya makanya paling minta paling maka ampunilah aku magfiratan dengan magfirah dikat dari sisi warhamni dan berkata aku sama innaka antal ghafurur rahim karena sesungguhnya itu nama pengampun yang maha penyayang gitu tuh gitu ya. Jadi ternyata yang bisa berikan ampunan itu Allah. Secara ukuran tauhid itu ibu itu minta magfirah kepada Allah ampunan dulu. Artinya bu dosa-dosa kita itu yang dibersihkan oleh warhamni lalu ibu meminta kenapa meminta rahmat karena kedepannya ibu harus beramal terus amal soleh ini akan diterima oleh Allah yang rahmat itu kalau itu sudah bersih dari apa dari macam-macam dosa. Ibu ahli ibadah tapi mesti ada kezaliman kepada orang yang tidak akan pernah diterima oleh Allah amal kebaikannya sebelum dia itu membersihkan saya hubungannya dengan orang lain. Karena kita zalim kepada anak harus kita maafkan. Masih berarti terlalu dan itu dan nah itu maksudnya itu ya kayak itu didengarkan ke orang lain ini sudah minta maaf ternyata orang lain orang itu tidak maaf itu bebas kita dari dosa mata rantai itu sudah diputuskan oleh Allah yang berdosa dia orang yang tidak mau tuh maksudnya magfirah sudah ibu dapatkan maka itu sunnah untuk melaksanakan misi yang disebut dengan keburukan dan tanda ibu dapat rahmat dari Allah silahkan untuk melaksanakan keburukan. Seperti sekarang ibu kajiannya dari jam 9 mulai datang walaupun harus mus-musan begitu saya ikut semangat untuk dan secara ukuran kayak maka secara ukuran itu boleh disyariatkan berguna di dalam pada apa yang telah ditetapkan oleh Musa itu pikirnya. Jadi disyariatkan berguna di dalam sholat pada apa yang telah ditetapkan tempatnya yang telah ditetapkan tempatnya. Apa namanya ini? Ibu membaca Allahumma inni dalam sunat Tuhan pasti orang itu setelah ibu meminta perlindungan kepada Allah dalam itu ya. Jadi setelah ibu bermimpi nasihin dengan poin melanjutkan ini Allahumma inni dalamtu nafsi dulunan kasito warajal idun dulu badila anda pasti dengan birkahin indika warahmi innaka antal ghafurur rahim. Apa bu? Disebut dengan fikih dari bab kitab sholat. Akhirnya saya mau berdibacanya ketika itu. Oh saya mau datangnya nanti aja setelah zikir itu zikir yang kasihan Allah yang sebagainya. Boleh itu. Jadi sunnah ini tidak ditetapkan hanya di dalam di luar salah pun itu menjadi seperti itu membaca Allah ini lalu kita menghadapi jahanam apakah harus di dalam saja saja? Iya, ibu di dalam sujud doa baca setelah salat pun
Oh, dengan kalau sudah masuk ke ranah sholatnya yang biasanya dilahi in arba'in termasuk doa ini harus di tempat yang telah ditetapkan oleh musik waktunya. Begitu ya, bangsa ibu yang disebut dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu dan para bisa ini. Itu bagaimana? Apakah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian ini lalu di sini lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu di sini gitu itu bagaimana gitu kita dulu seperti biasa sangat banyak hal yang kita berikan. Ya Ustaz, kan saya belum hafal doa yang ini, tapi saya bacanya doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, kalau itu gimana? Silakan. Jadi bu ada doa Nabi Yunus, ada doa Nabi Ibrahim. Kan kalau doa Nabi Yunus ada doa ada jadi kalau sama kuliah dengan kata yang itu kalau sehari-hari itu bahkan tidak dibayar. Ya, cuma kayak ibu, saya ikut kayak gitu ya. Kalau ibu itu sedang salah pejabat, usahakan doa kita itu kita kasih dulu. Kayak gini, ibu tetap kalau memang berikan kita di jalan, kami mata berkobri, kami kita pilih wa manasi kami kita pilih. Ini sulit salah, boleh salah. Jadi ibu bagaimana jalan antara maka ini adalah pun tidak seperti itu salah dan itu salah itu. Walaupun doa juga. Itu dengan usaha itu ini. Kan itu bagaimana? Kecuali kalau pas terbimbang kepada Allah itu selesai dulu. Karena orang ini sudah dilakukan dan masalah itu masuk itu lalu Kan saya kan apa ya bimbingan maksudnya baca salah itu dari sini ada yang jadi nah, belum ada yang belum dibaca ini termasuk sorry atau enggak yang salah apa salah nabi tapi dari hadis kita karena saya pas cari di Bulughul Maram yang buku yang itu belum ada di kebimbingan dan saya ini juga belum ada jadi saya ingin menanyakan Pak Ustadz apakah kok bisa karena belum menemu ininya hadisnya yang Bukhari Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi dua-duanya ada ala ali Ibrahim. Dua kali kan itu karena kamu kesehatan waktu buat sholat itu terus ada yang itu ada yang kedua boleh dipakai yang nggak boleh sholat jadi ini tadi ya ungkapan salawat itu saya sering dengar itu banyak relasi silakan kalau itu solusi. Nah, kemarin kan saya bahas yang ini, kemudian tambahan yang rusak, itu sudah saya sampaikan. Itu rusak jadi mungkin misalkan kayak kalimat karena soleh sama Ibrahim, wala ali Ibrahim, itu dan kalau Muhammad, wala ali Muhammad, sama ali Ibrahim, ya ali Ibrahim itu. Itu ada lagi nggak? tapi di luar konteks. Oh. Tadi apabila kita masih melakukan dosa walaupun kita ibadah belum mendapat rahmat dari Allah seperti yang kami masih belum bersih dosa. Nah kalau misalnya kita punya hutang itu kan dianggapnya saya hutang ya apakah juga kita nggak bisa terima rahmat itu selama hutang kita belum di Bu, kalau orang yang punya ada dia untuk bayar
tergantung niatnya aja. Kalau seandainya yang menjadi dosa itu punya hutang Tidak berniat. untuk bayar. Justru kalau orang punya hutang, punya niat untuk bayar, itu rahmat Allah. Iya. Ibu punya hutang, lalu ibu ada niat untuk bayarnya, itulah di antara rahmat Allah. Dari mana kalau itu ada rahmat Allah? Kan membayar hutang sebagai dari ketaatan, kewajiban. Allah memerintahkan kepada kita kalau punya hutang harus membayar. Perintah benar. Nah, kalau kita melakukan perintah berarti maka orang yang taat itu orang yang dapat rahmat dari jadi yang amat itu sebelumnya sholat belum diterima. Jadi kita diterima tetap saja dengan niat kita punya. Jadi gini Bu, perlu lakukan ya. Kalau itu punya hukum niat untuk membayar, maka wali itu pasti diberikan duit. Jalannya Ada jalannya. Tapi kalau orang itu punya hutang, niat tidak akan membayar, kalau ditutup jalan. Jadi jangan harap kalau kita punya hutang, niat untuk membayar, ketika itu uang pun akan langsung. Karena itu uang ada, bayar hutang, tapi tidak ditutup. Tidak mau uang ada, yang dikursi, harus dibayar, nanti yang dibayar. Nah, misalnya itu punya, jam 10 saja, kali jam 9 bisa pasti. Itu pasti. Kita harus menepati. Jadi yang disampaikan, kalau kita bertemu lagi minggu depan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu-ibu tetap semangat kita bisa mengkaji ayat dari Allah dan menunggu video masalah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Assalamualaikum.